Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, segala pengagungan, dan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur pagi ini ketika kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu dicurahkan atas tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan isi hati-Mu kepada kami semua. Dan urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu. Dan jadikan kami pelaku firman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Masih di bulan Maret. Kita bicara tentang hati ke hati. Ya, jadi hati-hati dalam menjaga hati, karena hati itu sangat-sangat, kalau dalam itu apa, riwin gitu loh ya. Jadi mudah sekali hati itu terluka, mudah sekali hati itu hancur. Dan Tuhan selalu fokus kepada hati. Jadi yang dilihat Tuhan itu hati kita. Jadi sebaik apapun perbuatan kita, sebaik apapun yang kita lakukan, Tuhan lihat hati. Ada orang kelihatannya bantu, tapi kalau hatinya punya niatan yang jahat, ya itu bukanlah yang dikenan Tuhan. Misalnya nih ada temennya mengalami kesusahan, dibantu. Setelah dibantu ternyata di belakangnya ada embel-embelnya. Ya, 5% dalam setahun misalnya gitu. Ini bantu kok istilahnya nulung neng mentong gitu loh. Apapun yang kita lakukan selalu dasari dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan selalu melihat motivasi hati kita. Mari kita lihat dulu Alkitab kita. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini di hadapan orang-orang. Ya, ada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Lebih ekstrim lagi, merasa dirinya paling benar, orang lain gak benar. Ini dengan kata lain dia senang lihat orang lain dari sisi lemahnya. Ya, dan menganggap dirinya paling hebat, aku orang luar biasa gitu loh. Mungkin nggak ngomong sih, tapi dalam hati ya ada perasaan seperti itu. Terbukti dari apa? Ya, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. 2 orang, 1 Farisi, 1 pemungut cukai. Pertanyaan saya,
Di antara dua orang ini secara umum gambaran orang itu siapa yang dianggap orang berdosa dan siapa yang dianggap orang kudus. Sebagai tambahan, seorang Farisi adalah orang yang ngerti kitab suci. Ya, orang Farisi orang yang mendalami kitab suci. Kitab Taurat dan kitab-kitab Nabi pada masa itu. Sementara pemungut cukai adalah orang yang seringkali meresahkan masyarakat. Dalam konteks waktu itu, pemungut cukai boleh digambarkan kayak juru wuku beo atau tukang pajak. Dan pajaknya pada masa itu diserahkan kepada tanda kutip penjajah. Karena bangsa Israel dalam kekuasaan Romawi. Nah, sekarang dengan gambaran seperti itu, menurut saudara, yang orang baik yang mana, yang orang jahat yang mana, gitu aja. Tentu kita sepakat, pemungut cukai ini orang yang kurang baik. Bahkan lebih ekstrimnya ini orang jahat, ini orang berdosa ini. Sementara orang Farisi, ini orang yang belajar kitab suci, tokoh agama, orang yang ngerti sejarah kerajaan Israel, bagaimana perjuangan bangsa itu, kitab-kitab para nabinya. Nah, itu orang yang luar biasa. Tapi perhatikan, ketika kedua-duanya ini datang ke bait Allah untuk berdoa. Digambarkan yang pertama yang berdoa ini orang Farisi. Orang Farisi ini berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang." Artinya dia membandingkan diri dengan orang lain. Dan dia lebih superior. Karena tidak sama dengan mereka. Terus dikatakan, "Karena aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Nih, pertama membandingkan dengan orang-orang yang jauh, yang terakhir diperjelas, tidak seperti dia juga. Dia pemungut cukai, Tuhan. Ini orang berdosa ini. Saya tidak seperti dia. Ini isi hatinya terbuka akhirnya, ketahuan apa yang di dalam hatinya. Lalu orang yang kedua, si pemungut cukai ini, dia berdiri menjauh, mungkin sebelumnya mungkin bisa aja deket-deketannya, tapi menjauh akhirnya. Berdiri jauh-jauh. Bahkan gak berani dangak gitu loh. Dia memukul diri, dia merendahkan diri. Dan berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini." Ini hatinya si pemungut cukai. Lalu Tuhan berkata apa? Orang ini, si pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Adil enggak? Katakanlah orang berdosa dengan orang suci, sama-sama datang di bait Allah, sama-sama berdoa kepada Tuhan. Yang orang berdosa dibenarkan. Sementara yang satunya orang tanda kutip kudus, menurut pandangan manusia nih, itu justru tidak. Saudaraku dikasih Tuhan, kuncinya di mana? Hati, bukan aktivitasnya. Sama-sama berdoa, sama-sama memanggil nama Tuhan. Lihat hatinya. Si pemungut cukai merasa dirinya gak layak, aku orang berdosa, aku butuh Tuhan. Sementara si orang tanda kutip kudus tadi merasa, aku gak seperti yang lain, aku berpuasa 2 kali seminggu, mungkin Senin Kemis atau apalah. Ya, tetapi justru Tuhan tidak respect dengan orang ini. Hati-hati dengan hati kita masing-masing. Jaga hati kita. Ini yang terungkap, saudara. Ini yang dinyatakan kepada Tuhan. Ya, pemungut cukai maupun orang Farisi. Sekarang, lihat hati kita masing-masing. Tanpa kita mengutarakan isi hati, Tuhan sudah tahu apa isi hati kita. Sebelum kita bicara, menyatakan isi hati kita, Tuhan sudah tahu. Tanda kutip lebih parahnya lagi adalah ketika kita mencoba menyembunyikan isi hati kita. Mungkin kita penuh dengan kecewa, mungkin hati kita penuh kebencian. Tetapi di hadapan Tuhan, kita gak ngomong. Sehingga orang-orang memandang, wah dia orang hebat. Gak ada dosa dalam dirinya. Hati-hati saudara. Justru di hadapan Tuhan, kita harus merendahkan diri.
Mungkin memang ada yang jahat di hati kita. Mungkin ada yang tidak beres di hati kita. Tapi saat datang kepada Tuhan, ayo buka isi hatimu. Jujur terbuka kepada Tuhan dan minta Tuhan pulihkan. Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Karena Tuhan sekali lagi tidak melihat aktivitas fisiknya. Oh, datang ke gereja, oh dia berdoa, oh dia juga baca firman, oh dia juga nyanyi kok. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Tapi bagaimana hati kita? Apakah hati kita itu memang juga penuh kerinduan datang kepada Tuhan? Apakah hati kita juga sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan? Ataukah hati kita sungguh-sungguh ingin memberi yang terbaik buat Tuhan? Atau sekedar supaya orang lihat aku sudah melakukan aktivitasku sebagai orang Kristen. Ini akhir zaman. Kita tidak bisa main-main lagi dengan hal ini. Ayo saya mengajak kita semua. Tidak ada satupun yang suci. Tidak ada satupun yang benar. Semua pasti pernah berbuat dosa. Tetapi yang terpenting adalah kita dengan Tuhan bereskan itu. Jangan sampai itu menjadi penghalang kita. Ingat firman Tuhan katakan, ya, bukan Tuhan tidak mendengar atau tidak tahu, ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi penghalang adalah dosamu. Allah Maha Kudus. Kalau ada yang berdosa, tidak bisa bertemu dengan yang Maha Kudus. Mazmur katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang suci hatinya dan bersih tangannya. Ya, jadi ini yang Tuhan mau, jaga kebersihan hati kita di hadapan Tuhan. Tapi saya mengingatkan, bukan hanya pada waktu ibadah kita benar-benar Tuhan ampuni aku gini-gini tapi pulang kembali lagi. Itu seperti kerbau yang sudah dimandikan bersih kembali lagi kepada kubangan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Perhatikan, Allah tidak mempermainkan dia dipermainkan dengan kepura-puraan kita. Ayo, apa adanya di hadapan Tuhan. Jujur terbuka di hadapan Tuhan. Seperti seorang pemungut cukai ini. Mengakui, aku memang orang berdosa Tuhan. Ada ayat firman Tuhan mengatakan, kalau engkau sudah berbuat dosa justru jangan jauh dari Tuhan. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi justru tetaplah semakin dekat dengan Tuhan. Tapi sadari, ini taktik atau teknik strategi yang dibuat iblis. Dengar baik. Iblis itu sukanya kan godain orang. Suruh berbuat dosa toh. Setelah orang berbuat dosa, nanti iblis akan nuduh. Nih, perhatikan. Dia yang bujui berbuat dosa, setelah orang itu berbuat dosa, dia pengen balik ke Tuhan dituduh. Kamu tuh gak layak. Kamu kan orang berdosa. Wong berdosa kok wani-wani ini ngadep Tuhan. Orang berdosa kok wani-wani ini ibadah. Wong orang berdosa kok wani-wani ini arep nyembah Tuhan. Kamu gak layak. Iblis tuh suaranya kayak gitu. Dia yang menyebabkan manusia jatuh, setelah jatuh dia yang nuduh. Saat duduknya didorong-dorong, ayo berbuat dosa gitu kan. Ayo kamu mencuri, ayo kamu benci dia, ayo kamu. Ini kan dorongan iblis kan. Begitu sudah melakukan, perhatikan, mesti tuduhannya, kamu tuh berdosa, kamu gak layak. Akan seperti itu. Karena kita mesti tahu strategi iblis, supaya kita tidak terjebak. Ya, jadi kalau kita menyadari, oh iya kemarin aku sudah terjebak, aku sudah tergoda, sehingga aku berbuat dosa. Hari ini apa yang kita lakukan? Dengar, ada bisikan pasti di telingamu. Wis wong dosa ngopo datang ke Tuhan, ra kacek. Itu akan muncul tuduhan demi tuduhan yang membuat kita takut. Jangan-jangan nanti aku ditolak ibadahku sama Tuhan. Jangan-jangan justru aku tambah berdosa di hadapan Tuhan. Dengar baik. Justru ketika kita sadari kita sudah jatuh dalam dosa, bertobat kembali. Jangan tunda. Semakin ditunda, semakin iblis akan menguasai. Mungkin pertama-tama sebagian dari hidup kita. Lama-lama seluruh hidup seseorang. Sehingga orang itu akhirnya bisa yang ekstrim, murtad. Meninggalkan Tuhan. Itu tujuan iblis itu. Pertama masih kurangi sih, dijauhkan dulu. Dijauhkan dari komunitas. Dijauhkan dari sesama orang percaya.
Seperti kayu ya di api unggun itu diambil satu gitu, lama-lama dia akan meredup-redup dan bisa mati. Pertama sedikit dulu, lama-lama nanti tambah banyak, akhirnya apa? Seluruh hidupnya sudah tidak lagi mau kenal Tuhan. Banyak terjadi. Ya, banyak terjadi yang demikian. Karena itu sadari strategi si jahat. Kemarin saya baca satu artikel gini. Ada dosa, itu orang kalau berbuat dosa seringkali hatinya kan tertuduh. Ya, ada rasa bersalah. Dua kemungkinan. Satu, iblis menuduh engkau. Yang kedua, memang Roh Kudus menyadarkan engkau. Bedanya apa? Habis berbuat dosa ada rasa tertuduh, rasa bersalah. Kalau itu karya Roh Kudus, akan membawa seseorang kepada pertobatan. Ya aku salah ya ampun Tuhan, aku berbuat dosa, ampuni aku Tuhan. Tapi kalau ini yang bekerja si jahat, si iblis, ketika orang udah berbuat dosa, kamu gak layak, ngapain masih berdoa? Udah buka Alkitab, buat apa? Buka aja Facebook, buka yang lain, mesti gitu. Ya, coba dikenali yang seperti ini. Nah, ada satu artikel bilang gini, ada dosa yang membuat orang itu susah untuk mengenali. Artinya apa? Susah untuk menyadari. Yaitu dosa, ini ayat firman Tuhan kita baca dulu. Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tinggi hati, merasa, tanda kutip, sombong. Orang yang sombong, tinggi hati, merasa lebih dari yang lain, seperti saya dicontohkan tadi di Alkitab tadi, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku begini. Ya, hati-hati, yang seperti itu jarang tertuduh hatinya. Orang yang sombong jarang tertuduh, nggak ada istilahnya, maksudnya penyesalan tuh sulit. Orang habis, katakanlah misalnya pas butuh duit, enek dompet ngeledak diambil. Masih deg-degan. Habis itu juga merasa bersalah. Oh iya ki dompetnya uang, kayak uangnya mesti butuh banget. Habis kita berbuat dosa yang lain, biasanya orang masih bisa menyadari, iya ki nggak benar. Tapi dosa yang satu ini yang namanya tinggi hati, kesombongan, sulit. Karena apa? Dia nggak merasa salah. Loh, apa salahnya? Bang aku tenanan kok. Ini kan rohani kan? Makanya si pemungut cukai, orang Farisi ini, dia ini gak merasa salah, merasa rohani, merasa hidupnya benar. Hati-hati. Ini khotbah bukan buat saudara saya, buat saya sendiri juga. Wah, saya ngomong harapan kayak paling suci. Enggak juga. Ini manusia juga, punya daging juga. Tapi harus setiap hari berjuang, menyangkal diri, setiap hari bertobat di hadapan Tuhan, minta ampun. Ya, ini buat kita semua. Coba lihat Amsal 16 ayat 18. Senada dengan yang ayat 5 tadi. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini loh hukumannya. Tadi dikatakan di ayat yang kelima, ia tidak akan luput dari hukuman. Apa sebetulnya? Yaitu kehancuran dan kejatuhan seseorang. Orang kalau udah ndanga, ya melakukan dewe, kalau ndanga, ya hati-hati. Nggak lama kesandung jungkel. Karena dia nggak bisa lihat jalan. Ya, orang yang tinggi hati, orang yang congkak, orang yang sombong, merasa lebih dari yang lain. Justru orang yang demikian inilah yang berpotensi untuk jatuh. Mari jemaat dikasih Tuhan, cek hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ya jangan sampai kita ini terjebak dengan, ya sepenting aku udah melakukan yang rohani yang baik. Ingat, segala perbuatan sebaik apapun yang sudah lakukan dan sebanyak apapun, Tuhan selalu lihat hati. Kelihatannya aktivitas rohani luar biasa, pelayanan luar biasa sekalipun. Luar biasa, dia pergi ke daerah-daerah pedalaman, ke daerah-daerah, wah luar biasa pelayanannya. Lihat hati, hati akan tetap dilihat sama Tuhan. Tuhanlah yang menguji hati. Sebanyak apapun perbuatan baik, kalau motivasi hatinya tidak murni dan tulus,
itu sia-sia saja. Ya, kemarin saya contohkan misalnya saya mau berbagi, saya undang wartawan sebanyak-banyaknya supaya diliput bahwa saya ini berbuat amal, berbuat baik. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu sudah dapat upahnya. Upahnya apa? Dikenal orang, ya, dipuji orang. Dia orang baik, dia orang yang hebat. Ya, seperti itu saja. Di hadapan Tuhan, ya, jaga hati betul. Mungkin yang kita lakukan hal sepele, hal kecil, tapi hati kita tulus melakukannya. Hati kita murni, gak ada motivasi apa-apa. Aku cuma nulung tenan kok. Ini mau kentean bensin misalnya, saudara pergi belikan bensin. Sabar mas, di sini aja tak belikan. Saat diganti, gak usah mas, terima kasih. Waduh, matur nuwun. Gak ada yang lihat. Saudara juga gak usah pakai, di foto dulu mas. Ceklik, upload sosmed, status nolongin orang, kehabisan bisnis, kasihan deh dia. Untung ada saya. Saudara, upahmu udah kau terima hari itu. Dari Tuhan gak ada apa-apa lagi. Kenapa? Ya ternyata motivasimu apa? Supaya diakui orang, dipuji orang. Tapi banyak sekali gitu ya. Seringkali kita gitu. Dengan tujuan baik. Ya, tujuan baik nih. Tapi kalau hatinya gak baik sama aja. Ada orang misalnya, zaman dulu ya, kalau ada orang katakanlah tenggelam, tolong. Semuanya langsung berusaha cari genter, cari apa untuk nolong orang. Zaman sekarang ambil HP, kasihan dicekrik. Semua pegang HP nolongin orang, tak lup begitu lah. Pego nih. Begitu ada orang lain tolong, selesai diselamatkan, foto-foto dulu cekrik. Ya apa sih? Makanya sekarang ada larangan untuk menyebarkan foto korban, ya. Kecelakaan misalnya dilarang menyebarkan foto korban. Ya, jadi mari jemaat dikasih Tuhan, lihat hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ini bukan masalah hati kita dengan Tuhan saja. Nah, kita dengan Tuhan mungkin gak ada masalah. Aku gak pernah berusaha untuk melanggar perintah Tuhan. Hukum Tuhan saya berusaha tidak melanggarnya. Tapi bagaimana dengan hubungan dengan orang lain? Itu pun juga mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kedua sama. Artinya kalau hukum pertama sudah lakukan, engkau beribadah, sembahyang, doa, bahkan pelayanan luar biasa. Tapi hukum kedua tidak dilakukan, maka sama juga bohong. Sia-sia di hadapan Tuhan. Orang Farisi ini luar biasa, dia mempelajari kitab suci. Mungkin dia juga pelayanan, rajin ibadahnya, rajin berbuat baik juga karena ada ajaran firman Tuhan, bersedekahlah segala macam. Ya, semua dilakukan dengan baik menurut ukuran dia. Tetapi ketahuan ketika di hadapan Tuhan, dia mulai memandang orang lain. Dia mulai menilai orang lain. Dia mulai menghakimi orang lain. Stop menghakimi orang lain. Sekalipun kau melihat orang lain itu tanda kutip jahat sekalipun. Ya. Stop menghakimi orang lain sekalipun dirimu lebih baik menurutmu. Dan orang lain itu jahat dalam pandanganmu. Kenapa demikian? Tuhan akan menilai hati kita. Ada seorang mencuri susu di supermarket, ketahuan ketangkep. Jahat ya. Nyolong gitu. Mosok anaknya diingoni, dikei panganan hasil mencuri. Jahat sekali itu. Nah, ini kan kita sudah menilai orang. Anda tahu nggak? Itu hati seorang tua ngelihat anaknya nggak dapat susu. Kita tidak membenarkan perbuatannya, tetapi kita harusnya kasihan ya. Kalau Anda mendapati yang demikian, ketahuan mati buku orang, saran saya, bukan sok pahlawan. Diamankan dulu, perlu dibantu, ada apa? Saya kehabisan susu buat anak saya, udah 2 hari gak minum susu, cuman air putih. Kalau punya uang bayarin, gak usah ngomong-ngomong, semua suruh pergi, gak usah diperlihatkan. Saudara, saya bayarin dia ya, gak usah selfie-selfinan dengan itu. Itu justru yang dilihat Tuhan. Belas kasihan melebihi kurban. Sekali lagi, belas kasihan melebihi kurban. Belas kasihan melebihi persembahan. Saudara mempersembahkan yang baik, yang luar biasa menurut saudara, tapi gak ada belas kasihan. Saudara membantu orang, itu kan berkorban. Tetapi dasarnya apa? Ini,
Sekali lagi, segala sesuatu yang saudara lakukan, ingat di bulan Februari kita bicara tentang kasih. Berdasarkan kasih. Itu motivasinya kasih saja, bukan yang lain. Karena aku mengasihi dia, wah ya dia butuh ditolong, dia butuh dibantu. Saudara melakukan itu. Tidak ada motivasi, kok dipuji orang, biar dilihat orang. Biar dapat ganti yang lebih gede. Kalau motivasinya masih seperti itu, ada tanda yang besar di hadapan Tuhan. Ibadah saudara hari ini, motivasinya apa? Oh, supaya saya ya sebagai orang Kristen dilihat. Ada tandanya besar. Harusnya kita beribadah karena kita butuh Tuhan. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami kehidupan pribadi dengan Tuhan. Itu aja, jangan motivasi yang lain. Maaf, langsung ekstrim saya katakan. Persembahan, motivasinya apa? Karena aku mengasihi Tuhan. Aku hidup pekerjaan Tuhan lebih besar lagi. Ya, semuanya harus dasarnya hati yang tulus dan murni. Amin. Ya, kita belajar sesuatu hari ini. Mari, bukan aktivitas dan segala perbuatan baik saja yang harus dikedepankan, tapi motivasi hati. Bahkan mungkin ya, kita sering melihat ya kejadian-kejadian ada orang yang menyebarkan berita hoax hanya berdasarkan cerita sepotong. Saya pernah lihat satu kisah seorang anak sedang nyuci kendaraan, ibunya itu mau minum, nah, ada air putih di gelas gitu mau minum, ketika mau diangkat tiba-tiba anaknya lihat langsung tampek, ceprak. Ternyata pada saat yang sama ada yang rekam, langsung disebarkan di media sosial. Anak durhaka, ibunya mau minum ditamplek gelasnya. Kira-kira respon saudara gimana ketika ada yang seperti itu? Kalau harus memberi komentar di bawahnya gitu ya, itu saudara akan kasih komentar apa? Terhadap anak ini. Jahat yo. Tego nih wong tua. Dikutuk jadi batu loh. Komentar macam-macam gitu loh. Ternyata itu kepotong. Ternyata yang kelihatan jahat belum tentu jahat. Anaknya nggak jahat loh. Gitu. Ternyata pada waktu itu si anaknya waktu nyuci mobil sekaligus mau ngisi itu apa? Aki. Itu sebetulnya air aki yang taruh di gelas, di gelas plastik di situ. Ibunya datang dibikinnya air putih. Bayangkan kalau ada tamplek. Bu nyuwun sewu, ampun dipun unjuk. Baceklek no. Oh sudah deket gini yuk. Sampai ceprot. Jahat kelihatannya. Enggak sopan kelihatannya. Tetapi kadang-kadang kesopanan diabaikan untuk keselamatan. Wes ngene cedek banget loh. Wes nempel di bibirnya gini. Bu nyuwun sewu kok sik toleh. Ah, bacot. Ya, jadi sekali lagi jangan sepotong-sepotong ya. Kadang-kadang kita gitu ya. Cuman cari sensasinya aja, cari like yang banyak gitu dengan cerita-cerita yang kepotong. Jangan gitu, jangan sebarkan hoax. Saya yakin ada banyak di antara anak-anak kita ini juga aktif di sosmed. Saya sering mengikuti, kadang nonton aja lucu-lucu aja sih. Saya berharap saudara juga aktif di sekolah minggu atau di remaja atau di yang lain ya. Loh, saya lihat aktif loh, luar biasa. Enggak apa-apa. Tetapi selama positif, jalankan terus. Tetapi sekali lagi saya pesan tadi, kalau ada berita-berita apa yang kelihatan negatif, jangan langsung ambil kesimpulan. Nanti dulu tenane piye. Ya toh? Nah, karena apa? Sekali lagi, kalau enggak itu menimbulkan nanti justru masalah di belakangnya. Oh Allah, ternyata ngono tiwas aku gini. Berarti kita sudah menghakimi orang. Ingat, jaga hati kita. Karena Tuhan selalu memandang hati kita. Jangan sampai justru kita sudah berkorban, berbuat apa yang baik, tapi karena hati kita yang tidak benar di mata Tuhan, semuanya sia-sia. Mari saya mengajak kita semua, buka hati di hadapan Tuhan. Jujur sama Tuhan. Kalau masih ada terselip dalam hati kita, aku kayaknya gak beres dalam hal ini, dalam hal ini, buka di hadapan Tuhan. Kamu gak buka, Tuhan lihat kok. Ibaratnya gini loh, saudara buka HP, Tuhan di belakang saudara. Isinya kuwi. Sudah tutupi. Tuhan, aku nggak gitu loh, aku nggak gini loh. Tapi itu ada di situ. Kayak anak kecil, ya. Saya suka dulu ponakan saya tuh sama bohongin saya.
Dia makan. Minta dong. Habis om. Oh habis. Tadi kamu dipanggil mamamu loh. Gimana? Tuh. Ini di hadapan saya loh. Itu tangannya saya ono. Lah itu apa? Mana? Digeser. Kita ini kayak anak kecil. Kalau nggak jujur sama Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan dah lihat yang kita nutup-nutupi. Nggak ada gunanya. Kita nggak terbuka. Tuhan lihat kita terbuka. Tuhan justru menghargai keterbukaan kita. Amin. Orang pemungut cukai ini gak terbuka sama Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan kan menguji hati. Tapi karena dia terbuka, firman Tuhan katakan, orang ini dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan dibenarkan perbuatannya, silakan lanjutkan berbuat dosa. Bukan. Perbuatan dosanya itu sudah diampuni sama Tuhan. Amin. Yuk, mari sama-sama saya mengajak kita, saya nggak panjang lebar. Kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Ada waktu sejenak untuk kita saat teduh di hadapan Tuhan. Buka hati di hadapan Tuhan. Jangan ada sesuatu pun yang tersembunyi. Adalah kebodohan bagi kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Kalau hatimu ada kebencian, jujur. Kalau hatimu ada kemarahan, jujurlah sama Tuhan. Kalau hatimu ada kecewa, dendam, benci, entah dengan siapapun, jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah pribadi yang paling mengenal hati kami. Engkau Tuhan yang melihat isi hati kami. Dan tidak ada satu perkara pun yang bisa kami sembunyikan. Ampuni kami Tuhan dengan segala dosa kami. Pelanggaran, kesalahan dan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Segala yang tersembunyi dalam hati kami buka di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa terbebas dari semua ini. Kami mau Tuhan hidup merdeka. Sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami mau Tuhan hidup tidak terbelenggu dengan rasa bersalah, tertuduh. Karena kami tahu iblis mencoba menuduh kami. Dialah si pendakwa itu Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan mendengarkan Engkau Roh Kudus. Engkau yang selalu mengingatkan kami akan dosa. Supaya kami bertobat. Supaya kami dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap kami. Jamah setiap hati umat-Mu hari ini Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan, jamah setiap kami. Supaya kami mengalami pemulihan hati. Hati kami dibersihkan, dimurnikan di hadapan Tuhan. Sehingga segala yang kami kerjakan termasuk ibadah kami, pelayanan kami di hadapan-Mu berkenan di hati Tuhan. Bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar kegiatan yang baik, perbuatan yang baik yang kami lakukan. Kami mau Tuhan menolong kami. Supaya motivasi hati kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan diri kami semua. Kami mau memulai yang baru. Kami mau Tuhan memiliki hati yang baru dan roh yang baru dalam diri kami. Untuk kami berubah dari cara yang lama. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau yang bekerja atas setiap kami. Pulihkan, sembuhkan, perbaharui, ubah kami. Jadi ciptaan baru dalam Tuhan. Hati yang terus diperbaharui dan dimurnikan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan. Firman-Mu, pesan-Mu, isi hati-Mu bagi jemaat ini sudah disampaikan. Roh Kudus, biarlah Engkau sekarang yang menolong kami secara pribadi untuk mengalami kuasa firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin.